Hai Rajuters, selamat datang di channel YouTube saya Rosa Galeri Rajut, merajut dengan sepenuh hati. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menservis taplak meja yang rusak alias taplak meja bodol. Di hadapan saya sudah ada sebuah taplak yang sudah rusak dan kerusakannya agak parah. Nah, di bagian ini kita lihat bersama bahwa terlihat jelas benang-benang yang sudah putus dan sudah terlihat benangnya menjadi rapuh sehingga ia mudah putus dan rusak. Nah, di sini ada 3 bagian yang tampak berdekatan kerusakannya. Ini bagian yang pertama, bagian yang kedua, dan ini adalah bagian yang ketiga. Nanti kita akan lihat apakah saya bisa menservisnya bagian-bagian yang rusak ini sehingga menjadi bagus kembali. Adapun bahan dan alat yang akan kita gunakan adalah segulung benang jala nomor 9 berwarna putih. Saya gunakan benang nomor 9 berwarna putih ini karena taplak ini benangnya hampir sama dengan benang jala nomor 9. Sehingga saya menggunakan benang jala nomor 9 ini. Alat selanjutnya adalah gunting dan hakpen. Di sini saya menggunakan hakpen dengan kepala yang kecil berukuran 1,00 mm atau hakpen lace nomor 6. Dan yang selanjutnya adalah jarum kristik. Jarum kristik ini nanti akan kita lihat fungsinya setelah kita mengerjakan servis taplak meja ini. Jarum ini sangat penting sekali untuk kita gunakan. Nah, Rajuters, ini adalah taplak meja yang akan saya servis. Pada awalnya, ini adalah 3 bagian yang rusak-rusak. Bagian pertama, kedua, dan ketiga. Untuk mempermudah saya menservisnya, maka saya akan bongkar rajutan ini dari ujung sini sampai ke ujung yang sini. Karena kalau sebagian saya servis bagian ini, kemudian bagian ini lagi, dan bagian ini lagi, itu akan menjadi lebih sulit. Karena rusaknya berdekat-dekatan. Maka saya akan langsung saja mengerjakannya dari bagian yang ini ke bagian yang sebelah sini. Sekarang saya akan mengerjakan baris yang pertama ini. Nah, Rajuters, kita lihat bersama bahwa rajutan yang lama terlihat rajutannya sedikit kendor-kendor tarikannya. Nah, untuk itu, untuk rajutan yang akan saya rajut, saya akan merajutnya juga lebih kendor dari biasa saya merajut. Nah, setelah kita menentukan bagian mana kita mulai, maka kita akan menyambung benang baru ke bagian benang lama yang akan kita sambung. Saya akan menyambung benang lama dengan baru secara sederhana saja, menggabungkan 2 benang. Kemudian saya ikat secara sederhana seperti ini. Kemudian mulailah kita merajut bagian pertama ini. Nah, bagian yang akan kita rajut harus kita sesuaikan dengan pola yang ada di sebelahnya. Karena pola yang di sebelahnya adalah pola yang sama seperti yang akan kita rajut. Kita akan merajutnya dari bagian awal ini hingga bagian yang ujung dan kita sambungkan di bagian ujung.
Nah, sampailah kita di bagian ujung yang di baris pertama ini. Tetapi sebelumnya di bagian ujung ini kita harus mempersiapkan dengan memutus bagian akhir dari rajutan ini. Kita akan gunting di bagian ini dan kita akan mengunci bagian ujung ini untuk tempat menyambung benang yang akan kita rajut. Benangnya kita keluarkan dan kita akan mengunci adalah di bagian ujung sini. Jadi sambungannya akan terdapat di bagian ini, di bagian ujung ini. Nah, kita akan menguncinya. Sebelum sampai ujung kita harus menguncinya. Hati-hati benangnya agak rapuh, tetapi bagian yang ini masih terlihat kuat. Mulailah kita merajut bagian akhir dan kita akan menyambungkan dengan bagian yang di ujungnya, yaitu di bagian yang itu. Saya akan mengerjakan sampai bagian sambungannya. Nah, ini akan kita menyambungnya. Kita akan mengambil satu benang di bawahnya supaya kelihatan terlihat kencang. Slip stitch, satu rantai dan selesai. Iya. Kita akan menggunting benangnya. Iya. Oke. Nah, rajuters, baris selanjutnya kita sudah sampai pada bagian menyambung bagian atas dan bagian bawah rajutan ini. Dan pada bagian ini kita akan membuang bagian yang ini. Tadi saya belum membuang bagian ini karena saya takut salah menggunting di bagian ini. Nah, sekarang kita sudah sampai akhir pada bagian ini, di mana ketika kita merajut bagian bawah, kita akan menyatukan dengan bagian yang atas. Bagaimana tekniknya? Ada teknik tersendiri yang agak berbeda dari biasanya. Sebelum kita melanjutkan, saya akan menggunting bagian yang ini dulu. Jadi hati-hati mengguntingnya, jangan sampai kita salah menggunting. Harus agak sabar sedikit. Oke, sudah terlihat ya, sudah mulai bagus. Setelah kita membuang bagian-bagian yang tidak penting, maka seperti biasa kita harus mengunci bagian yang sebelah sini dulu yang akan nanti kita gunakan sebagai tempat penyambungan. Tapi sebelumnya kita harus menyiapkan benang yang kita masukkan ke dalam sebuah jarum. Kita membutuhkan jarum kristik seperti ini untuk memasukkan benang ke dalam DC-DC yang terakhir tempat kita menyambung. Nanti akan kita lihat apa maksudnya untuk memasukkan benang ke dalam DC-DC tersebut. Ketika kita sudah menentukan bagian akhir dari sambungan ini, maka kita akan memutus bagian yang tidak kita butuhkan. Nah, hati-hati, bagian yang ini jangan kita lepaskan terlebih dahulu, tetapi kita sematkan benang yang untuk kita rajut, karena nanti benangnya harus masuk ke dalam DC yang ada di sini. Nah, saya akan besarkan sedikit supaya lebih jelas. Nah, terlihat bahwa benangnya sudah masuk ke dalam DC. Ketika kita menyambung bagian bawah ini dan bagian atas ini, maka harus hati-hati, kita harus masukkan dulu satu helai benang rajut yang akan kita pakai nanti ke dalam
DC yang bagian atas ini. Saya mengatakan DC bagian atas penyambungan. Nah, kita siapkan dulu bagian DC yang akan tempat kita sambung. Nah, sekarang kita akan menyiapkan sambungan ini sudah disiapkan. Memang lubangnya kelihatan akan sedikit lebih besar, tetapi nanti kita akan ambil satu helai benang di bagian belakangnya. Nah, sebelum kita membongkar dan melepaskan benang-benang di bagian atas ini, kita harus memasukkan satu helai benang dari gulungan ini. Jadi jangan dicopot dari gulungan ini. Kita menggunakan jarum kasur atau jarum strimin ini. Seperti ini. Kita masukkan benang, kemudian benang ini harus kita masukkan ke dalam DC yang terakhir di sini. Nah, sebelum dilepaskan kita harus masukkan dulu benangnya ke dalam DC. Seperti ini. Iya, setelah masuk baru kita lepas. Begitu seterusnya sampai di bagian ujung. Sebelum kita melepaskan benang-benang yang terakhir ini, kita harus memasukkan sehelai benang ke dalam DC-DC yang nanti digunakan sebagai penyambungnya. Terus ya, sampai ke ujung kita masukkan dengan sabar dan teliti sebelum benang yang tidak berguna dilepaskan, maka benang yang baru ini harus masuk terlebih dulu. Jalur benangnya pun harus benar, harus kita masukkan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Jangan terbalik ya, jangan dari sebelah kanan ke sebelah kiri, tetapi ujung benang ini harus ada di sebelah kanan. Jadi kita memasukkannya dari sebelah kiri menuju ke kanan. Harus hati-hati kita memasukkannya. Jangan sampai benang yang kita masukkan ini tergunting. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kita memasukkan benangnya ini dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. Jangan terbalik ya, dari sebelah kanan ke kiri karena awal merajutnya akan kita lakukan dari sebelah kanan menuju ke sebelah kiri. Nah, ini bagian yang terakhir yang akan kita lepaskan. Nah, setelah kita melepaskan bagian yang terakhir ini, kita harus kita akan menggunting bagian yang tidak terpakai ini dan akan menyambungkan benang. Jadi ujung benang yang masuk ini kita sambungkan ke bagian yang lama. Kita sambungkan secara sederhana, menggabungkan dua ujung benang kemudian kita ikat. Oke. Nah, mulailah kita merajut. Kita merajut untuk menyambung bagian bawah dengan bagian atas. Kita akan membuat DC terlebih dahulu, kemudian 5 rantai. 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah 5 chain ini kita buat, rantai ini kita tarik benangnya dan kita akan masukkan 5 rantai ini ke dalam DC yang bagian terakhir. Ya, yang sudah kita masukkan sehelai benang. Caranya kita rapatkan 5 rantai tersebut, lalu benang yang ada di 5 rantai itu kita kait
kita masukkan ke dalam DC yang bagian atas atau DC yang terakhir. Nah, kita atur-atur sedikit DC-nya, kita tarik ke bagian tengah. Kita melakukannya dengan sedikit teliti dan sabar. Nah, sudah terlihat, sudah 5 rantai tadi sudah masuk ke dalam DC yang pertama. Kemudian kita bikin DC di sebelah sini, agak kendor. Kemudian kita buat 5 rantai lagi. Kembali kita masukkan ke DC yang sudah kita masukkan sehelai benang tadi. Benangnya kita tarik, 5 rantai itu kita dekatkan ke bagian DC itu, kita bantu dari bagian sebelahnya. Dan kita tarik, ya. Kemudian kita atur-atur supaya DC yang ada di bagian atas masuk ke bagian tengah rantai. Lalu kita buat DC lagi. Kemudian bikin 5 rantai lagi, 3, 4, 5. Nah, inilah fungsi dari kenapa kita masukkan benang dari sebelah kiri ke kanan dan fungsi dari benang kita masukkan ke dalam DC. Supaya kita bisa merajut berkesinambungan. Karena rantai-rantai yang baru kita rajut harus masuk ke dalam DC terakhir sebagai penyambungnya. Nah, kembali kita membuat DC. Iya, begitu seterusnya sampai ke ujung sebelah kiri. Sudah terlihat kan bagian yang sebelah kanan ini sudah merupakan bagian yang tersambung dengan bagian atasnya. Iya, sampai kita ke dekat ujung, ada 2 DC yang harus kita selesaikan. Di sini tempat sambungan kita yang terakhir ya. Ini kita kerjakan, kita buat 5 rantai. Seperti tadi, kita masukkan ke dalam DC penyambungan. Iya, kita bantu, kita kait. Kemudian kita atur-atur, kita masukkan sampai ke tengah DC-nya, ke tengah rantai. Kemudian kita langsung membuat DC di bagian bawah. Dan kita buat 5 rantai lagi, 3, 4, 5. Kita masukkan ke bagian DC yang terakhir. Ya. Kita lakukan dengan ketelitian dan dengan kesabaran supaya hasilnya bagus. Nah, terakhir kita langsung menyambungkannya ke bagian DC yang sudah kita sediakan. Kita ambil satu benang di bawahnya supaya terlihat kencang. Kita ambil satu benang di bawahnya. Ya, slip stitch. Kemudian satu rantai dan berakhir. Tarik. Sebelum kita menggunting, kita periksa dulu apakah ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ternyata semuanya baik-baik saja. Dan sudah terlihat, sudah tersambung dengan baik. Seperti tidak ada sambungan, tidak ada taplak meja yang rusak. Semuanya berjalan dengan baik. Memang terlihat bahwa bagian sambungan itu terlihat ujung-ujung benang, tetapi nanti kita akan finishing. Benang yang baru terlihat yang terang, tapi sepintas lalu seperti tidak terjadi penyambungan baru.
Iya. Benang-benang yang ujung-ujungnya akan kita rapikan, kita selip-selipkan supaya tidak terlihat bahwa ada benang sambungan. Nah, sesudah kita periksa, maka kita bisa menggunting benang sambungan.